yang rekam? Ada yang rekam ya Pak ya? Belum direkam Kak ya? Udah Pak Kardi, udah Belum. direkam. Oh, sudah Tidak. direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Kardi tadi pantunnya belum selesai. Jadi boleh saya yang pantun aja ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Berkunjunglah ke kota tua. Asik. Kita hitung 1, 2, 3. Presentasinya segera dibuka. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Evi. Saya sekarang bertindak sebagai moderator di acara ini. Ya, sebelumnya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya kita bisa berkumpul di pertemuan ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa hadir bergabung bersama kami. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Salah. Maaf, salah share screen. Itu punya narasumber. Nah, ini bagian saya. Ya, dalam rangka Hari Guru Nasional 2022, kita bangkit berinovasi bersama GCE Banten. Google Certified Educator merupakan kumpulan komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan dan ujian untuk mendapatkannya. Semangat dari GCE adalah menggaungkan penggunaan teknologi untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna mendukung pembelajaran abad ke-21. GCE Banten telah menjadi bagian komunitas di platform Merdeka Mengajar. Nah, inilah jadwal kegiatan kami, yaitu dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 November tahun ini. Dengan tema Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten, merupakan kegiatan berbagi praktik baik sesama guru dalam rangka memperingati Hari Guru 2022 untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari bergabung dengan GCE Banten di site GCE Banten, di Telegram t.me GCE Banten. Nah, sebelumnya ini ada sedikit kesepakatan webinar. Yang pertama adalah mengikuti webinar dengan tertib. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pembicara. Yang ketiga, mikrofon dalam keadaan mute jika tidak sedang berbicara. Yang terakhir, mengisi daftar hadir yang akan dibagikan di akhir acara. Tolong dipastikan data yang diinput benar. Mari kita rayakan Hari Guru Nasional 2022 bersama komunitas GCE Banten. Ramaikan dengan membuat ribbon, kemudian mengisi album kenangan, mengisi presentasi, dan jangan lupa
selalu mengecek jadwal kegiatan. Nah, untuk hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Pak Freddy, jam 4 sekarang sampai jam 17.30 dengan tema bekerja kolaborasi dengan kecanggihan Google Dokumen ya. Nah, ini data dari Pak Freddy, nama lengkapnya yaitu Pak Frederikus Mawo MPD, adalah guru IPA di Sekolah Abdi Siswa Bintaro, Tangerang Selatan. Pendidikannya Universitas Flores ND dan Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, ini merupakan motonya Pak Freddy, tetaplah menjadi pelita yang mampu menerangi kegelapan di setiap lorong kehidupan. Nah, sekarang saya persilakan kepada Pak Freddy untuk memberikan presentasinya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Evi. Luar biasa pantun di awal tadi, Bu. Tapi nanti di akhir saya juga punya pantun ya, Bu ya. Nanti saya berbalas pantun dengan Bu Evi di akhir sebentar. Balas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat Bapak sore. Ibu, saya berbahagia bisa bergabung bersama Bapak Ibu guru hebat di GCE Banten. Saya baru bergabung kira-kira belum sampai sebulan ya. Dan saya senang diberi kesempatan ikut nimbrung dalam percakapan di grup dan juga kegiatan-kegiatan webinar dalam rangka Semarak Hari Guru di tahun 2022. Benar kata Bu Heni, saya bisa dipanggil Pak Freddy. Saat ini saya mengajar di SMP dan SMA Abdi Siswa Bintaro. Kalau Bapak Ibu di Banten, kalau sempat ke Geraha Raya gitu ya, di perbatasan di Ciledug, di Pasar Segar di sini ya, di sini ada sekolah Abdi Siswa, boleh mampir Bapak Ibu. Saya baru tahun keempat di sini, dan saya baru kemarin lulus di Google Master Trainer untuk yang level 1, dan besar harapannya semoga ke depan masih diberi kesempatan oleh Revo dan Kemdikbud untuk bisa lanjut ke level berikutnya, bisa ikut dengan teman-teman semua, menjadi level ada inovator, ada level yang lainnya, trainer dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen mulai saja. Pertama Bapak Ibu, saya ingin menampilkan dulu. Bentar, saya ingin tampilkan dulu. Saya izin share screen Bapak Ibu. Silakan, Pak. Baik, Bu. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Suara saya juga cukup jelas Bapak Ibu. Bagaimana Bu Evi? Suara cukup jelas, presentasi juga sudah terlihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar di hari Rabu bersama saya. Kita akan belajar tentang berkolaborasi dengan kecanggihan Google Dokumen Bapak Ibu. Ini saya rangkum kembali. Saya sungguh yakin Bapak Ibu sudah belajar baik dalam program Google Master maupun Bapak Ibu juga mungkin sudah menerapkannya dalam keseharian pembelajaran di kelas maupun kebutuhan Bapak Ibu di sekolah tentang pemanfaatan Google Dokumen. Sebelum mulai Bapak Ibu, di dalam ruangan ini saya sungguh yakin Bapak Ibu pasti sibuk dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang di sekolah maupun kegiatan dalam komunitas. Tapi saya ingat betul pesan Mas Menteri buat kita semua, Bapak Ibu guru, sebagai motivasi buat kita, bahwa guru terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Pesan ini sangat menggugah kita untuk terus berjuang. Saya juga bergabung dengan komunitas GCE ini, juga melihat jika saya suatu saat bersekolah, dan saat itu saya bersekolah, mungkin Bapak Ibu ini adalah guru-guru saya dulu, guru-guru hebat yang saat sekarang itu
kalau Bapak Ibu juga masih berjuang untuk mau mengembangkan diri, apalagi kami yang masih muda, harusnya lebih terpacu untuk lebih baik dan lebih mau belajar dari semua. Semangat ya Pak. Ya, Bu Evi. Saya menama ini kita sharing aja Bu Evi ya. Kalau webinar Ya. mungkin terlalu ini, kita sharing saja, kita diskusi. Saya sungguh yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini di sekolah dan juga bereksplorasi baik melalui pelatihan di Google Master maupun di Revo Indonesia di YouTube channelnya. Sebelum mulai Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berdiskusi secara online Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu buka di Mentimeter Bapak Ibu. Saya izin bisa chat di sini. Bapak Ibu bisa ke Chrome atau ke Google, Bapak Ibu bisa mengetik www.menti.com atau www.menti.com. Atau Bapak Ibu bisa scan saja. Bu Evi bisa bantu ini Bu Evi? Ya. Mungkin bisa bantu share linknya ke chat ini biar teman-teman bisa mengaksesnya. Di copy saja linknya biar bisa diakses Bu Evi. Maaf ya Bu Evi ya. Iya. Bentar. Baik. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ya, bisa menggunakan kode yang ada Bapak Ibu. Saya juga ingin berbagi lagi untuk forum diskusi yang pertama ini Bapak Ibu. Sebentar. Sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung klik link yang ada atau Bapak Ibu bisa langsung mengetik www.menti.com di Chrome atau di Google Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa langsung menuju ke Mentimeter Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama saya ingin menggali Bapak Ibu, kira-kira fitur-fitur Google apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu? Boleh tahu Bu Evi sudah pakai apa nih di kelas nih Bu Evi setelah program Google Master kemarin Bu Evi? Saya kok garuk-garuk ya. Sudah menerapkan belum Bu Evi? Alhamdulillah sudah. Kebetulan ya, saya di SMK. Jadi siswa-siswa kelas 12 sekarang sedang berusaha untuk membuat laporan PKL-nya atau laporan prakarinnya. Betul. Pak, ya. Berarti Bu Evi sudah menerapkan Google Docs ya Bu Evi ya? Iya. Saya sudah memperkenalkan sama siswa-siswa saya, terutama kelas 12, karena mereka memerlukannya untuk membuat laporan prakarinnya atau PKL-nya. Wah, luar biasa. Luar biasa Bu Evi. Ya, mungkin Bu Evi kita menunggu peserta ya, bisa juga mereka menuangkan gagasan di sini. Kira-kira fitur Google apa saja, yang mana saja yang Bapak Ibu sudah kira-kira sudah menerapkan di kelas gitu, seperti Google Classroom. Kemarin selama pandemi itu, saya kira Bapak Ibu sudah banyak menggunakan fitur-fitur menarik dari Google ini. Iya, pastinya ya. Iya. Ini terlihat dari akun Belajar ID juga sudah banyak Bantennya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada dari Ibu Sugianti sudah mencoba berkolaborasi dengan Google Doc yang disisipkan di Classroom. Wah, mantap. Sudah ya? 2 sekaligus. Baik. Ya. Coba saya kembali ke sini sebentar, saya share screen dulu. Silakan Bapak Ibu boleh mengisi, kita berdiskusi bersama-sama. Sebelum saya mulai materi tentang Google Docs, saya ingin menggali kira-kira Bapak Ibu sudah menggunakan apa nih di kelas Bapak Ibu. Wah, sudah ada yang masuk nih Bu Evi, ada yang menggunakan Google Docs katanya, Google for Doc katanya, ya. Ya. Yang mungkin yang dimaksud adalah Google Dokumen ya, yang hari ini nanti akan kita belajar. Kira-kira apalagi Bapak Ibu? Nah, hari ini kan Bu Evi kita menggunakan Gmeet ya, Google Meet. Iya, Google Meet juga termasuk salah satu fitur andalan dari Google ya untuk video conference atau kita berkomunikasi secara online. Iya. Ya. Oh, ada yang mengatakan dia sudah menggunakan Google Slides. Wah, keren. Ayo lagi Bapak Ibu. Ada yang warna-warni. Betul.
biar hidupnya lebih berwarna ya Bu Evi ya. Iya. Betul. Ada juga yang sudah menggunakan Google Form, Bu Evi, yang menggunakan Sudah, Google Form. sudah Betul. ada Google Form. Ada yang sudah menggunakan Google Docs. Ya. Betul. Ya, jawaban yang tebal ini dijawab oleh lebih dari satu peserta ya. Jadi ini fitur-fitur menarik yang kira-kira Bapak Ibu sudah terapkan. Ada yang sudah menerapkan Google Docs. Kelihatannya Google Docs yang terbanyak nih sementara nih Bu Evi. Ada yang menggunakan YouTube. Kayaknya ada YouTuber ya, kapten-kapten kita ada yang jadi YouTuber nih Bu Evi. Semalam juga saya sempat lihat YouTube-nya, subscriber-nya udah banyak Bu Evi. Oh, mantap sekali ya. Mantap sekali. Ya, Oke. ya. Kita lanjut saja ya sambil kita menunggu peserta lain untuk join. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa klik di link yang ada di chat atau mengetik www.menti.com lalu masukkan kode 78258871. Oke. Mungkin pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah sering menggunakan fitur Google Docs dalam membantu pekerjaan di sekolah maupun dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu? Jawabannya pilihannya ada 3, apakah sudah, belum, atau ada yang mungkin ada yang belum tahu. Tidak ada. Satu nih. Sepertinya di sini tidak ada yang tidak tahu. Oh, keren semua nih Bu. Berarti tidak perlu saya jelasin ya Bu Evi ya. Kayaknya sudah pernah mahir nih. Oke, 4 orang mengatakan bahwa sudah menggunakan Google Docs. Luar biasa nih. Ya, luar biasa. Ini ada betul, ada co-kapten, ada mentor-mentor kita ya yang sudah luar biasa membimbing kita Bu Evi dan juga levelnya sudah ini. Baik, 5 orang mengatakan sudah, baru 5 yang berpartisipasi. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini, coba Bapak Ibu jabarkan jenis penugasan apa saja yang dikerjakan secara kolaborasi. Kerja kelompok, ada yang mengatakan project, drive, slide. Kira-kira penugasan yang mana yang butuh kerja kelompok antar siswa? Jadi perlu diberi tugas secara kelompok begitu. Jadi tidak secara individu. Tugas jenis yang mana yang kira-kira yang berkolaborasi dengan siswa yang lain? Betul ya Bu Evi ya, kalau kerja kelompok itu kita butuh kolaborasi dari satu siswa dengan siswa yang lain. Betul, termasuk merancang proyek ya. Proyek ini adalah salah satu keunggulan dalam salah satu ciri dari kurikulum Merdeka ya, Bu Evi. Yang sekarang sedang hit. Betul, sedang hit sekarang. Apakah sekolah Bu Evi sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu Evi? Kebetulan belum. Belum ya. Tapi mandiri belajar ya, masih mandiri belajar ya. Ya, betul. Ada yang mengatakan P5. Saya juga masih asing nih Bu Evi. Ada yang mengatakan tugas proyek, membuat laporan. Wah, ini menarik, laporan praktik. Betul ya, laporan praktik itu ya kita tidak perlu berlama-lama di laboratorium, tapi bisa saja mereka setelah melakukan praktikum laboratorium, mereka bisa melanjutkan mengerjakannya di rumah. Ya, betul. Baik, luar biasa. Saya hentikan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk terima kasih 8 orang peserta yang sudah berpartisipasi. Terima kasih semua yang berpartisipasi. Silakan Pak dilanjut. Baik, Bapak Ibu tentu kolaborasi menjadi kata kunci ya di kurikulum kurikulum Merdeka ini. Salah satu keterampilan di abad 21, salah satu kata kuncinya adalah kita berkolaborasi. Nah, siswa diajak untuk berkolaborasi dengan siswa lain. Cara berkolaborasinya banyak hal, ada yang kolaborasi secara lisan, ada pun secara tulisan. Nah, Google itu sudah menyiapkan suatu kecanggihan buat kita, tetapi yang hebatnya adalah Bapak Ibu guru itu diberi fitur-fitur menarik dalam akun belajar ID. Akun belajar ID ini sesuatu yang luar biasa menurut saya Bu Evi. Pemerintah itu menyiapkan akun yang free, yang gratis untuk para guru, tinggal saja para guru memanfaatkannya kelebihan-kelebihan dari fitur-fitur dari akun belajar ID. Salah satunya adalah Google Dokumen. Ya, saya ingin share lagi materinya. Silakan. Baik. Nah, ini ada saya ngambil semacam ini ya, ada meme dari internet ya. Sekarang memang lagi viral ya meme ini. Orang suka membuat karya jurnalistik bisa menggunakan infografis atau meme seperti ini ya. Sangat menarik sekali. Iya, ini fakta kita di sekolah nih, Bu Evi. Kerja kelompok itu ketika kerjain tugas kelompok, yang satu orang yang kerja ngerjain tugas,
dan anggota Ya. kalau dalam satu kelompok itu kita menemukan ada siswa yang aktif, dia benar-benar mengerjakannya, tapi ternyata siswa lain itu pasif. Dia hanya, kalau dalam bahasa anak-anak itu nebeng nama. Ya, nama. Yang penting nama saya ada gitu. Apalagi kalau gurunya nggak bertanya ke ketua kelompoknya, siapa sih yang tidak aktif dalam kelompok? Wah, itu bisa loss itu Bu Evi. Bisa saja Nilainya udah dapat ya. Betul. Bisa saja kelompoknya 6 orang yang ngerjainnya cuma 2 orang. Ini kata Bu Dwi Ati Puji Lestari, itu anak saya banget, makanya asal ada tugas emaknya yang ikutan liar. Betul. Ini fakta yang kita alami di sekolahan ya, secara tidak langsung kita juga mengalami ini ya. Ini kendala umum yang dihadapi, saya coba ambil garis besarnya saja. Pertama, guru itu tidak atau kesulitan mengawasi penugasan kelompok. Kalau kita berikan tugas kelompok, ya anak-anak kerjakan per kelompok ya, silakan bentuk kelompok. Tapi selanjutnya, apakah guru bisa mengontrol kerja kelompoknya ketika mereka berada di luar kelas? Ya. Yang kedua, kita juga guru memberikan nilai kesulitan ya, memberikan nilai secara objektif terhadap tugas-tugas kelompok. Kita kadang-kadang melihat hasil akhir tanpa kita melihat proses anak-anak dalam kelompok, karena kita tidak melihat, karena kita tidak mengontrol secara langsung dan memberikan nilai proses mereka dari mereka. Ya, ini yang kendala yang kita hadapi. Lalu banyak juga anak yang mengeluh katanya tidak punya waktu untuk merancang tugas kelompok. Iya. Kemudian banyak juga anak yang mengeluh kalau sekarang di tempat saya sudah tatap muka, di sekolah itu dibatasi hanya 30 menit. Ya, kalau overtime jangan lama-lama di sekolah katanya. Nah, kemudian mereka juga butuh waktu untuk bekerja kelompok. Alasan yang paling utama adalah rumahnya berjauhan Bu Evi. Satunya di Gaharaya, satunya di Ciledug, satunya taruhlah di Alam Sutra, satunya mungkin di daerah Jakarta, bisa aja dari Meruya gitu. Nah, mereka mau berkumpul itu susah karena ketiadaan waktu mereka. Lalu pembagian kerja dalam atau tugas dalam kelompok juga tidak merata. Kadang-kadang kita berikan anak keleluasan untuk membagi tugas. Kita sudah tentukan mereka sudah memiliki ketua kelompok. Kadang-kadang ada anak yang mengerjakannya, tapi ada anak yang tidak mengerjakannya. Sampai-sampai betul. Sampai-sampai itu guru wali kelas juga dihubungi. Tolong hubungi anak ini Pak, karena saya sudah bentuk kelompok, dianya nggak pernah aktif nomornya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, kesulitan untuk menghubungi. Sehingga kerja kelompok tidak menghasilkan pekerjaan yang final. Kalau kita misalnya minta pertemuan berikutnya presentasi ya, ada yang kelompok yang udah siap, ada juga yang belum siap. Nah, ini yang kita hadapi di kelas. Kemudian siswa juga tidak fokus mengerjakan tugas. Ya, bisa saja karena sekarang itu kalau mereka duduk dalam kelompok, Bu Evi, itu kalau mereka berdekatan, teknologi itu membuat mereka juga jauh. Mereka dekat, mereka asik dengan gadgetnya. Masing-masing. Ya, kemudian mereka lupa bahwa ada tugas yang mereka harus kerjakan ketika mereka berkumpul bareng. Nah, ini masalah. Ini masalah. Kemudian siswa juga tidak komit dengan deadline tugas. Ya, kadang-kadang kita sudah sampaikan deadline tugasnya minggu depan presentasi, ada juga kelompok yang belum selesai. Ini kendala umum yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Iya, umum banget ya, Pak ya. Oke. Kemudian ada korelasi dengan materi hari ini, Bapak Ibu. Kemudian di dalam Google, fitur Google yang menarik, salah satu kejanggihan yang bisa membantu guru dan siswa dalam menghadapi kendala-kendala seperti ini adalah lahirlah selama pandemi ini fitur yang menarik yang di-upgrade oleh Google itu namanya Google Docs. Atau di dalam bahasa Indonesia ya Google Dokumen. Google Dokumen. Dari jawaban tadi saya perhatikan, saya mengamati Bapak Ibu sudah menggunakannya di kelas Bapak Ibu. Mungkin ada yang menggunakannya secara berkala, tapi ada juga yang menggunakan sewaktu-waktu. Jadi Google Dokumen ini adalah salah satu fitur Google ya, di luar selain dari Google fitur-fitur lain yang menarik. Bapak, seperti hari ini saya menggunakan Google Slides. Kemarin kita juga sudah belajar tentang Google Slides, kemudian YouTube, kemudian Google Meet, ada juga Google Form yang sering membantu kita dalam mengevaluasi. Nah, kalau Google Spreadsheet, kita juga mengenal ada Google Spreadsheet itu mengolah angka
secara kuantitatif, angka-angka atau diagram. Kemudian kita juga mengenal Google Dokumen, ini manfaatnya untuk mengolah kata. Mengolah kata. Ya. Jadi aplikasi pengolah kata berbasis Google, kita dapat mengedit. Nah, kata kunci di sini kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa berbagi dokumen secara online, bahkan secara offline, Bu Evi. Kita bisa akses secara offline dari komputer kita, komputer manapun, dari komputer kita juga boleh, atau kita lagi ketinggalan laptop, kita bisa membuka dari komputer sekolah atau komputer teman lain. Yang terpenting terkoneksi internet, ataupun ketika kita sedang bekerja, setelah internetnya diputus, kita masih bisa bekerja secara offline. Offline, ya. Betul. Nah, mengapa Google Docs? Jawabannya adalah fitur ini memberikan ruang kepada kita maupun siswa untuk berkolaborasi. Nah, kolaborasi menjadi kata kunci. Kita bisa saling chat di situ, kemudian kita bisa saling komen, kita bisa saling share filenya. Dari satu file yang sama, kita bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Nanti sebentar di sesi akhir, Bu Evi, kita praktikan. Oke, siap. Oke. Kemudian yang kedua, dia juga berbasis akun Belajar ID. Bedanya kalau di fitur Google Docs yang akun umum, akun yang ya itu tidak ada fitur-fitur tertentu yang tidak muncul di akun Google yang umumnya, akun Google pribadi. Tapi pemerintah memberikan kita akun Belajar ID. Nah, di situ ada fitur-fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya simulasikan langsung ya, Bu Evi. Silakan, Pak. Bagaimana cara membuka Google Docs? Bapak Ibu mungkin sudah sering melatihnya atau sudah sering menggunakannya di sekolah. Saya menawarkan 3 opsi, bahkan 4, bahkan lebih, tergantung Bapak Ibu mau cepat yang mana. Kalau saya saranin, kalau mau aman, kita selalu masuk di akun Google atau Chrome itu, kita selalu login dengan email kita masing-masing. Jadi email kita itu menjadi pintu masuk sebelum kita mengakses fitur-fitur yang disiapkan oleh Google. Saya simulasikan, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, kalau ingin membuka Google Dokumen. Share screen dulu, Pak. Betul, saya akan share screen. Silakan. Tahap pertama, Bapak Ibu bisa langsung saja dari Google ya, kelihatan Google-nya ya, Bu Evi. Ya. Bisa klik di sini, langsung di Docs atau Google Dokumen. Ya, kita mengetik keyword di sini, Google Docs atau gdocs.google.com juga bisa. Bapak belum ngetik, Pak. Kelihatan ya? Belum ngetik. Belum mengetik ya? Ini muncul. Sudah muncul ya? Yang muncul Gmail. Ya. Belum muncul ya? Ya. Sebentar, Bu. Jadi kita perhatikan langsung Bapak Ibu yang di rumah bisa saya coba share screen dulu yang ini. Ya, kira-kira di sini kita bisa mengetik gdocs.google.com, bisa seperti itu. Sebentar. Atau kita langsung mengetik Google Dokumen, Bapak Ibu. Kita menggunakan bahasa Inggris. Pak, itunya tampilannya, Pak, situs ini tidak dapat dijangkau. Nah, kelihatan, Bu? Ya. Jadi cara pertama, Bapak Ibu bisa di akun Google kita, ini ada 9 titik kalau di email maupun di Google atau Chrome yang sudah kita login. Di ujung kanan atas itu ada 9 titik. 9 titik ini adalah, kalau saya katakan ini seperti aplikasi Google ya, atau fitur-fitur Google yang Google Apps yang bisa kita akses. Nah, di sini ada tulisan Google Dokumen di sini. Yang kosong misalkan adalah proyek kosong ya.
Dari template awal. kosong untuk kita mulai. Betul. Iya. Nah, di tempat inilah Bapak Ibu bisa mengeksplor berbagai keunggulan dari, kelihatannya memang kosong Bu Evi kalau kita belum mendalami benar, ya, ternyata di dalam lembar yang kosong ini kita bisa mengeksplor lebih jauh. Contoh saja, tadi Bapak Ibu menyebutkan kita ingin membuat laporan praktikum misalnya. Iya. Atau kita, kalau di sekolah saya itu, kita anak-anak membuat semacam rancangan tentang KIR, atau membuat tulisan tentang karya ilmiah remaja, KIR. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa membuat pertama, saya mengetik judul, atau kita bisa menulis laporan KIR atau karya ilmiah remaja. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa menuliskan dulu mungkin sistematika dari KIR, kita bisa ketik. Yang pertama mungkin Bapak Ibu ini seperti kita menulis skripsi ya, atau karya tulis yang sederhana. Biasanya bab 1 terdiri atas biasanya pendahuluan, kemudian ada di KIR itu anak-anak diajarin untuk menggunakan metode ilmiah. Yang kedua itu ada namanya kajian pustaka, atau kita sebut kajian literatur atau landasan teori. Kemudian Bapak Ibu di bab 3 misalnya kita bisa menggunakan pembahasan misalnya. Atau kalau di KIR misalnya metode ya, metode penelitian yang kita gunakan. Ya, kemudian yang terakhir biasanya ada penutup Bapak Ibu. Ini misalnya sistematika dalam membuat KIR atau laporan KIR, karya ilmiah remaja. Nah, hebatnya di sini Bu Evi, kalau misalnya kita ingin merancang sebuah, misalnya kita hanya mengetik judul saja, ya, misalnya saya ingin membuat judul, anak-anak saya di sekolah misalnya memanfaatkan tentang membuat atau upaya mengolah misalnya, mengolah limbah atau air limbah di sekolah. Ini contoh saja Bu Evi. Iya. Nah, kalau kita mengetik judul seperti ini, kita bisa langsung explore, ya, bisa langsung explore di sini. Iya. Kalau kita arahkan kursor di pojok kanan bawah, ini ada, kalau di Google Docs Bapak Ibu bisa langsung praktik, itu ada yang menuliskan kalau berbahasa Inggris itu tulisannya explore, kalau berbahasa Indonesia ini tulisannya pelajari atau jelajahi. Ketika kita jelajahi, biasanya si Google Docs ini langsung menjelajahi tentang karya-karya tulis yang berhubungan dengan karya yang akan kita ketik, yang akan kita buat. Oh, itu ya Pak ya? Ya, itu hal yang luar biasa dari Google Docs. Jadi kita tidak perlu lagi keluar dari Google Docs ini untuk kita mengerjakan sebuah karya tulis misalnya. Iya. Nah, ini contoh Bu Evi, misalnya di pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang. Ya, ini kayak kita melatih anak-anak untuk bekerja dengan menggunakan metode ilmiah. Biasanya ada rumusan masalah. Ini saya beri contoh saja, karena saya sudah membuat sebetulnya, tapi saya ingin menunjukkan proses awalnya dulu. Misalnya di latar belakang ini, karena judul yang saya ambil adalah upaya mengolah air limbah, maka saya bisa mencari di sini Bu Evi, ketika saya arahkan kursor di ujung kanan bawah, itu ada fitur namanya pelajari atau explore. Saya bisa mencari langsung di sini dengan mengetik. Jadi kita mencari sesuatu tidak perlu ke Google lagi, tapi kita langsung dalam Google Docs. Dalam satu itu saja ya. Betul. Satu tampilan. Betul. Ya, jadi kita langsung mengetik, misalnya kita mau langsung copy paste juga boleh. Ya. Kita langsung paste di sini untuk membantu kita biar cepat. Ketika kita enter, nah otomatis Google Docs ini akan membantu kita mencari tentang judul yang akan kita buat karya tulis ini. Oh, iya. Praktis sekali ya Pak ya? Praktis Bu Evi. Jadi kita tidak perlu lagi keluar dari Google Docs. Iya. Ya. Bahkan di sini yang hebatnya dia langsung menyiapkan ada gambarnya. Kita bisa sisipkan gambar di Google dokumen ini. Kalau memang kalau memang keyword yang kita ketik itu sudah sesuai. Kalau boleh keyword itu harus spesifik. Kita ingin mencari apa? Ya, bahkan si Google Docs ini langsung mengarahkan kalau ada file yang kita simpan dalam sebuah
Google Drive-nya kita sudah Iya. upload di Google Drive, Ya. bisa linknya disisipkan di sini juga boleh. Atau kita linknya. bisa mengambil file yang ada dari Google Drive kita. Nah, misalnya di sini saya punya file yang tersimpan itu dalam bentuk PDF. Nah, Google Dokumen itu bisa langsung otomatis dia convert. Jadi dari PDF langsung dia convert langsung ke Google Docs atau dalam Google Docs. Ya, itu. Simpel sekali jadinya membuat laporan ini. Betul. Jadi simple. Jadi zaman dulu Bu Evi mungkin kita kalau ditugasi membuat sesuatu, misalnya membuat laporan, membuat makalah, mungkin berhari-hari ya kita harus menunggu, bahkan ngantri di warnet ya zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang ya tidak perlu lagi, kita bekerjanya secara online, kita duduk manis aja di rumah dan kita bisa berkolaborasi. Saya mungkin lanjut dulu yang teori dulu ya Bu Evi, kalau memang udah selesai boleh kita buka sesi tanya jawab mungkin. Silakan Pak. Saya mungkin lanjut dulu yang ini. Silakan. Baik. Berikutnya saya ingin tunjukkan lagi ke slide presentasi saya. Kelihatan ya, Bu Evi? Sudah kelihatan, Pak. Nah, keunggulan dari Google Docs yang pertama itu bisa membuat dokumen di mana saja dan kapan saja. Ya, kita tidak harus mengeluh bahwa kita ketinggalan flash disk. Ya, zaman dulu ada flash ya. Ya. Bahkan zaman saya juga Bu Evi masih ada disket. Disket, betul. Disket ya. Zaman Bu Evi pernah mengalami itu ya? Disket, ada. Nah, kalau disketnya ketinggalan ya kita nggak bisa lagi bekerja gitu kalau disketnya ketinggalan. Iya. Tapi kalau di Google Docs kita otomatis tersimpan file kita itu tersimpan dalam drive-nya kita. Iya. Oke. Praktis betul. Yang kedua kita bisa berbagi share dokumen dengan berbagai tipe file dengan teman kita atau partner kita atau siswa itu bisa berbagi dokumen dengan anggota kelompoknya untuk berkolaborasi di file yang sama. Mereka bisa saling komen, mereka bisa mengedit, bahkan mereka bisa bekerja bersama-sama. Ya. Lalu yang ketiga, kita bisa download filenya, download dokumennya dengan berbagai tipe. Jadi kita bisa unduh dalam bentuk Word, bisa unduh dalam bentuk PDF. Kemudian tadi yang nomor 4 tadi, jadi kalau ada file dalam bentuk PDF, kita tidak perlu convert dulu terlebih dahulu Bu Evi. Oh gitu ya? Ya, kita tinggal upload filenya, dari upload filenya ke drive kita, ya kita langsung convert secara otomatis melalui Google Docs. Dari PDF ke Word. Bahkan dari JPEG atau JPEG ke PDF langsung bisa. Oh iya. Ya. Biasanya saya keluar dulu. Betul. Convert dulu. Iya, convert dulu ya. Biasanya kan ada converter online ya. Kita ada juga. Saya juga baru tahu ternyata di Google Docs itu dia otomatis kalau kita kita klik kanan di file PDF-nya, kita langsung open with. Nanti sebenarnya kita peragakannya open with Google Docs, maka akan terbuka file Word-nya secara Google Dokumen. Oh iya. Betul. Mantap. Betul. Yang berikut real time collaboration. Jadi siswa bisa berdiskusi, berkolaborasi, mengedit. Kemudian ini nomor 7 yang hebatnya dari Google Docs ini adalah revision history. Jadi peserta didik atau guru atau yang membuat Google Docs tersebut bisa, kalau memang suatu waktu filenya hilang atau ada yang menghapus atau ada yang mengedit, kita bisa tahu nih siapa yang mengedit. Kita bisa tahu siapa yang menghilangkan dan kita bisa melihat kembali perubahan yang terjadi di jam keberapa, detik keberapa perubahan itu, dan kita bisa upgrade kembali. Kita bisa tampilkan kembali. Betul, tampilkan kembali. Itu keunggulan dari Google Docs. Kemudian ya Pak ya? Betul, sangat praktis dan kita tidak lagi mengeluh kehilangan file ataupun filenya terhapus. Misalnya lagi bekerja tiba-tiba anaknya Ctrl Alt Delete gitu ya. Tapi kalau di Google Docs tidak perlu ragu karena Google Docs itu kita bisa melihat revision history-nya. Kemudian ini yang menu powerful-nya, saya melihat powerful ataupun fitur advance-nya dari Google Docs. Yang pertama itu kita bisa menambahkan pengaya atau add-ons-nya. Jadi ada bagian fitur tertentu yang kira-kira belum diinstal atau belum ditambahkan oleh biasanya kita tuh punya admin dari akun Belajar ID, kita bisa menambahkan sendiri di Gmail kita, di Google Dokumen kita. Misalnya ada fitur-fitur misalnya seperti fitur kita ingin melihat atau mengoreksi misalnya kesalahan ataupun plagiarisme dari
dari pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa, ataupun add-ons dari simbol equation atau matematik, kita bisa menggunakan add-ons. Dan yang fitur kehebatan berikut adalah Google Docs ini bisa menerjemahkan secara online. Kita tinggal, betul. Jadi Bu Evi, tinggal kita blok, kita pilih tools, kita terjemahan. Jadi saya ingat dulu saya membuat skripsi itu saya harus menyewa orang untuk membuat apa ya? Terjemahan. Tapi walaupun kita tahu bahwa terjemahan Google itu enggak kalau kita berbicara dengan guru bahasa Inggris ya, kalau dari segi structure-nya, grammarnya mungkin tidak terlalu ideal seperti itu. Tapi paling tidak, kalau ada sumber-sumber yang PDF berbahasa asing, kita juga bisa terjemahan secara Google Docs ke Word, kita bisa mengeksplornya secara langsung dan kita bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Betul. Kemudian pemeriksaan ejaan, jadi kalau ada Bu Evi yang salah mengetik huruf atau kurang huruf berbahasa Inggris, otomatis di Google Docs ini menandai di huruf yang tertentu yang salah, dan ketika kita klik, dia otomatis mengajak kita untuk memperbaiki ejaan yang kita ketik yang salah. Ini hebatnya Typo gitu ya Pak ya? Betul, ada yang typo atau ada yang salah mengetik ejaannya. Ya. Kemudian yang keempat ini Bu Evi, kecanggihannya luar biasa, saya juga baru tahu setelah mengikuti Google Trainer kemarin, ada fasilitas voice typing atau dikte, atau kita bisa mendikte, kita bisa mengetik tanpa keyboard. Jadi kita ngomong seperti ini Bu Evi, Google Docs itu bisa membantu kita mengetik sendirinya. Wah, jadi nggak perlu ngetik ya? Betul, nanti sebentar kita praktikan ya. Tapi kemarin Bu Evi ada kendala juga ya? Bisa Bu Evi ceritakan Bu Evi, kendalanya apa kemarin Bu Evi? Kendala saya kemarin karena setelan bahasanya yang salah, maka fitur voice typing-nya ini tidak muncul di Google Docs saya. Tapi alhamdulillah sudah teratasi saat ini. Jadi sudah bisa lagi. Syukurlah Bu Evi ya. Jadi walaupun ada juga guru-guru yang sudah punya akun belajar ID, tapi voice typing-nya hilang. Kenapa? Nah, ada cara berikutnya. Nanti sebentar kita tunjukkan kalau masih ada waktu ya Bu Evi. Tapi saya pikir di peserta yang ada di room ini mungkin sudah sering lah memanfaatkan kecanggihan dari Google Docs fitur voice typing ini. Kemudian kecanggihan berikut, fiturnya offline, kita bisa bekerja sewaktu-waktu, misalnya internetnya putus, kita bisa bekerja secara offline, dan ketika tersambung dengan internet, maka otomatis kita bisa mengupgrade-nya atau revision historinya secara online, dia bisa terkoneksi kembali dan bisa apa yang kita ketik secara offline langsung muncul kembali di Google Docs kita. Oke. Mantap sekali. Betul. Mungkin di sini dulu. Ini nomor 6 saya katakan kita melakukan penelitian online. Jadi kita dengan satu Google Docs, kita duduk berempat, kita bisa melakukan melakukan penelitian online. Atau di tempat saya itu sudah bisa menggunakan, kalau Bapak Ibu ingin membuat modul ajar, atau Bapak Ibu ingin membuat buku misalnya, Bapak Ibu bisa saja duduk di rumah, berkolaborasi dengan teman atau partner, atau pembimbing Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk bekerja secara online, kapan saja dan di mana saja. Mungkin sekian dulu untuk untuk materinya. Sebentar kita masuk sesi praktik. Mungkin ada yang bertanya, Bu Evi, kita buka kesempatan dulu. Oh ya, baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Ini sudah ada Bapak Ismail Rahman, sudah raise hand. Silakan Bapak Ismail Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gorontalo. Iya Pak. Ya, saya ini tinggal 1,5 tahun purna bakti. Oh, ya. Namun saya setelah mengikuti webinar dengan Google Education, saya baru tahu bahwa Google Docs itu sangat banyak manfaatnya. Sehingga saya waktu lalu daring itu hanya tidak terlalu full time. Namun hari ini saya termotivasi dan akan saya lakukan. Terima kasih. Cuma itu penjelasan saya. Hebat Pak Ismail. Waduh, luar biasa Bu Evi. Jauh-jauh loh dari Gorontalo ya Bu. Luar biasa. GCE Banten luar biasa ya Bu Evi ya. Iya. Ke ujung ujung. Bapak, hebat Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.
Ya, ini ada lagi Pak. Boleh? Masih boleh, sambung, Bu, sambung. Oh masih. Silakan Pak. Ya. Apakah Google Docs bisa di gadget? Ya, itu yang karena di mana-mana kan laptop itu kan harus dibawa, terus butuh daya. Kalau laptop kan bisa, apakah dengan akun kita yang akun belajar yang ada 9 fitur itu, apakah bisa di gadget? Dan yang kedua, apakah dokumen-dokumen yang di Google Docs bisa disalin ke Word sebagai tugas kepada siswa? Terima kasih, mohon maaf kalau saya terlalu salah frontal. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak langsung dijawab saja dulu. Baik Pak Ismail, terima kasih buat pertanyaannya Bapak. Waduh luar biasa, ini Bapak saya ini Bu Evi. Oh iya. Baik Bu. Silakan. Baik, Pak Ismail jawabannya sangat bisa. Kalau kehebatan Google Docs nanti sebentar kita praktikan ya Pak Ismail ya. Kita bisa unduh atau kita bisa download Google Docs itu ke file Word biasa itu bisa. Lalu yang kedua, kalau kita mengetik di handphone pun bisa, ya. Tapi handphone yang mana dulu? Kalau saran saya, mungkin Bapak Ibu login dulu akun belajar ID-nya di handphone atau gadget Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa buka Google Docs-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau tidak perlu mengetik karena ada voice typing, mungkin Bapak Ibu saran saya menggunakan headset. Itu lebih bagus, supaya ketika Bapak ngomong atau Bapak lagi mengetik secara otomatis, Ismail. Ya, nanti kita praktikin sebentar ya Pak Ismail ya. Ya, terima kasih. Biar lebih jelas. Betul. Sudah cukup Bapak, punten? Ya, sudah. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke penanya yang kedua, yaitu silakan Bapak Sapriyadi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Menarik sekali gitu. Saya mungkin orang yang paling jarang menggunakan Google Doc ini, tapi saya selalu mendorong kawan-kawan untuk menggunakannya karena memang saya tak masuk kelas gitu. Untuk anak itu tidak menggunakan. Tapi yang kepikiran oleh saya di sini kadang-kadang kita mengetik itu kan di Word, kemudian Word digabung juga dengan Excel. Kalau hitungan-hitungan kan dengan Excel yang lebih enaknya gitu. Apakah di Google Dokumen ini atau Google Doc ini bisa juga mengetik seperti di Excel? Itu Pak, makasih. Ya, silakan Pak Fedi dijawab langsung. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas pertanyaannya. Ya. Jawaban saya, kalau Google itu Pak menyiapkan ada jenis aplikasi atau fitur yang berbeda tergantung kebutuhan kita gitu. Kalau Google Docs ini cocok sekali untuk untuk pekerjaan atau penugasan atau pekerjaan-pekerjaan kita, di mana yang berhubungan dengan kata-kata atau kolaborasi. Lebih kepada kolaborasi sih. Tapi kalau Bapak ingin mengolah angka-angka atau buat dalam bentuk diagram, bikin diagram, atau membuat tabel, itu saran saya menggunakan Google Spreadsheet, Pak. Nanti kalau Bapak... Betul. Tulisannya kayak apa, Pak? Saya ketik ya, atau... Ada di chat, Pak? Ada di chat, Bapak. Cara mencarinya Pak Supriyadi sama ya, 9 titik tadi Pak, di pojok kanan atas di email Bapak. Ya. Nanti kalau mungkin ada di teman-teman di sesi berbeda, mungkin akan menjelaskan tentang Google Spreadsheet, tapi kalau memang tidak ada, mungkin saya nanti berbagi ini Pak, berbagi video dengan Bapak. Ya, kalau Bapak butuh, mungkin kita bisa, mungkin Bapak bisa titipkan nomor Bapak di chat ini, atau Bu Evi bisa simpan, nanti saya bisa kirimkan video panduannya menggunakan Google Spreadsheet untuk Bapak. Nah, biasanya ada rumus matematika kalau rumus matematika itu biasanya di Google Docs ada fitur equation atau karakter khusus di tools atau di alatnya. Tapi kalau memang ada rumus matematika yang rumit, saran saya kita bisa membelikan pilihan lain. Bisa juga kita pakai snipping tool bisa ya, kita masukkan ke Google Dokumen. Nanti sebentar saya praktikkan biar sama-sama. Ya, lebih baik itu Pak.
Baik. Mulai Baik. ke spreadsheet-nya. Ya. Ya Bu Evi, mungkin kita break dulu pertanyaannya, nanti ada sesi kedua, kita mungkin langsung praktik ya Bapak Ibu. Oh iya, baik. Silakan Pak. Oke. Untuk sebelum memulai praktik, mungkin saya izin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk untuk kebutuhan praktik saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk mengirimkan atau mengetik email Bapak Ibu di Google Form berikut ini, sehingga saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi langsung. Google Form saya, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menyebutkan nama lengkap Bapak Ibu, kemudian ada jenis kelamin di situ, kemudian ada email, kalau boleh menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu saya ajak untuk langsung berkolaborasi dalam Google Dokumen yang akan saya terapkan dalam praktik ini. Dua orang sudah mengisi, terima kasih. Di sini ada, sebentar ya, saya coba buka dulu. Baik, Bu Evi sudah masukkan akun belajar ID-nya, kemudian Ibu Sudianti ya, sudah memasukkan, kemudian Bu Dewi juga sudah memasukkan akun belajar ID. Terima kasih Bu. Mungkin sambil menunggu ya, kita langsung praktikan ya, mungkin agak sabar nih. Saya ingin menunjukkan ini Bapak Ibu ke ini. Oke. Nah, kelebihan-kelebihan yang saya jelaskan tadi, ini udah kelihatan ya Bu Evi, Google Docs-nya. Ya. Ya, pertama ini kan belum ada judul ya, bisa terlihat di ujung kiri atas, dokumen tanpa judul. Betul. Nah, kalau saya klik langsung di judul di sini, saya double klik di sini, otomatis dia mengubah nama judulnya secara otomatis tanpa kita mengetik. Nah, ketika saya mengambil judul seperti ini, Bapak Ibu, misalnya upaya mengolah air limbah di sekolah, saya ingin mencari di latar belakang misalnya, masalahnya apa sih? Masalahnya misalnya yang pertama, taruhlah misalnya masalah yang sering terjadi di sekolah. Ya. Karena saya capek mengetik, Bu Evi, saya bisa memanfaatkan fitur voice typing. Oh. Nah, tadi yang saya katakan mengetik tanpa keyboard, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya tunjukkan kursor ke alat. Kemudian saya menggunakan, sebentar, di sini ada fitur yang kita sebut, sebentar, kelihatannya nggak kelihatan ya Bu Evi ya, kendala saya nih. Hilang ya? Nah, Kelihatan. ini yang saya alami juga. Kalau alatnya nggak kelihatan voice typing-nya, apa yang terjadi? Kelihatan nggak Bu Evi? Tidak ada. Nah, kita butuh tahap berikut. Ya, karena ceritanya kalau saya pelajari di YouTube kemarin ya, saya juga mengeksplor dari YouTube, Bapak Ibu juga mungkin mengeksplor di YouTube. Kenapa seperti ini tools-nya, fitur voice typing-nya nggak muncul atau mendiktenya nggak muncul? Jawabannya karena kita menggunakan fitur kita masih berbahasa Inggris atau email kita masih berbahasa Inggris. Maka yang perlu kita lakukan tahap berikut adalah kalau Bapak Ibu menemui kendala seperti ini. Sebentar ya, saya ingin menunjukkan. Bentar lagi ya. Iya. Sebentar. Iya. Ini kelihatan ya, Bu? Kelihatan? Oke, Google Dokumennya kelihatan? Google Dokumen. Laporan karya ilmiah kelihatan ya. Nah, karena saya ingin sekali ya, karena ini tidak kelihatan, loh kok bisa, kok nggak kelihatan? Lihat di pojok kanan atas, saya sudah menggunakan akun belajar ID, tapi kenapa fitur voice typing-nya hilang? Ya, jawabannya kita harus mengubah bahasa dulu, Bu Evi. Oh ya. Ya, caranya adalah saya mungkin beralih ke petunjuk lain. Karena ini kebetulan saya alami ya, teman-teman mungkin juga mengalami, saya sudah menggunakan akun belajar ID, kok kenapa dikte atau voice typing-nya tidak muncul, betul. Ya. Mungkin tahap berikutnya Bapak Ibu tidak perlu ragu, ya Bapak Ibu bisa mengubah bahasa dulu, kembali ke bahasa Inggris supaya kalimat atau kata voice typing itu bisa muncul di alat tadi. Ya, di alat tadi, ya di fitur yang tadi. Ya.
Saya share screen dulu. Sudah tampak. Agak lelet, saya tutup dulu sebagian ya, biar tidak berat. Sudah tampak, Pak. Baik, saya tutup dulu sebagian, biar tidak berat. Oke, ini Bu Evi, di atas kita klik di pojok kanan atas, kita klik di akun di profil email kita, kemudian kita kelola akun Google-nya. Tadi voice typing-nya hilang ya, kemudian kita langsung di data ya, data dan privasi. Kita ingin mengubah bahasa dulu. Saran saya langsung aja ketik di pencarian biar mudah. Apakah bahasanya kelihatan di info pribadi ya? Ini ada bahasa, saya masih menggunakan bahasa Indonesia, sehingga voice typing, betul, saya ingin mengubahnya kembali ke bahasa Inggris. Jadi saya ingin perhatikan langsung. Di sini saya ingin mengubah ke bahasa Inggris, atau bahasa Inggris. Pak, screen-nya belum berubah. Belum berubah ya? Masih ya? Baik, saya ulang ya. Mungkin saya ulang. Sebentar, biar bisa dilihat oleh teman-teman. Apakah boleh dicek, teman-teman ada nggak yang mengalami seperti saya gitu? Sudah ada akun belajar ID, tapi voice typing-nya hilang. Ada yang mengalami seperti saya? Bapak Ibu bisa praktik langsung? Bentar, saya ingin tampilkan lagi. Baik. Kelihatan Bu Evi? Belum. Ya, sekarang kelihatan. Saya ulang, jadi kita kembali ke akun Google kita, pojok kanan atas. Ya. Kemudian kita pilih kelola akun Google Anda, atau kelola akun Google Anda. Kita pilih. Kemudian data, kita pilih data dan privasi. Kita ingin mengubah bahasa. Kita klik di pencarian ujung atas biar mudah didapat. Ya, kita pilih bahasa. Ya. Di sini kita ingin mengubah ke bahasa Indonesia, ada pensil di sini, kita bisa edit. Saya ingin mengubah ke bahasa Inggris dulu, biar voice typing-nya bisa muncul kembali. Screen-nya masih di data dan privasi, Pak. Belum berubah ya? Belum berubah. Wait. Saya stop dulu. Matikan suara. Gambar. Baik, sebentar Pak. Ini kelihatan, sekali lagi bahasanya kelihatan? Belum saya screen. Oh ya, sudah. Sudah? Muncul Nah, bahasa. yang pensil ini setelah di pilihan bahasa, kita ubah kembali ke bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu udah terlanjur mengubahnya ke bahasa Indonesia, karena sehingga fitur voice typing-nya hilang. Kita ingin mengubah kembali ke bahasa Inggris, kita mengetik English. Kemudian tahap berikut ini pilihannya belum ada. Nah, Inggris yang mana? Apakah Inggris Australia atau Inggris Amerika? Biasanya kita menggunakan Inggris Amerika, US, United States. Ya, kita pilih yang Amerika. Ada nggak ya? Nah, ini United States kita pilih, sehingga otomatis kita pilih ya. Bahasanya sudah berubah ya, dari sebelumnya bahasa Indonesia sudah kembali ke bahasa Inggris. Kalau sudah, kita kembali ke Google Docs yang tadi, Bapak Ibu. Kita kembali ke Google Docs kita. Kita pingin fitur voice typing-nya kelihatan kembali. Saya kembali ke sini. Ya, kelihatan Bu. Kelihatan sekarang. Ya, kita refresh dulu, karena kita baru pertama kali mungkin belum terbaca ya. Kita refresh dulu. Refresh itu pojok kiri atas ya. Ya. Kemudian kursornya bisa kelihatan. Coba kita kembali ke tools, apakah fitur terjemahannya sudah muncul atau belum? Belum ada kayaknya, Pak. Bentar, kalau belum ada kita tutup dulu dan kita ulangi sekali lagi. Sebentar, kita tunjukkan lagi tools. Belum ada ya? Tada, belum ada. Nah, cara berikut kita tutup dulu lembar kerjanya, tutup dulu baru dibuka kembali. Saya tutup dulu ya di laporan ini. Saya tutup dulu, coba saya akan buka sekali lagi. Saya tutup, lalu saya buka sekali lagi, biar kelihatan. Apakah berubah? Betul ya. Saya tutup dulu, dan saya ingin membuka lagi, apakah Google Docs saya sudah ada fiturnya. Sebentar. Nah, di rancangan percobaan. Oke. Kira-kira ini saya ingin tunjukkan lagi di rancangan laporan kirnya. Nah, kita kembali ke menu tools, apakah voice note-nya udah kelihatan atau belum? Apakah sudah kelihatan?
Belum juga ya. Kita refresh sekali lagi. Harusnya Oke. muncul ya, harusnya muncul. Ya. Karena ini kendalanya seperti ini dialami juga oleh teman-teman lain mungkin, atau saya juga baru mengalami ini karena belum terjemahan ke bahasa Inggris ya. Tapi ada juga teman Google Docs Bapak Ibu juga mungkin langsung udah ada terjemahan voice note-nya ada di sana. Saya coba sekali lagi. Harus Semoga buat udah file baru, Pak. Kalau file yang lama nggak bisa. Coba ya, saya bikin file baru ya. Baik, terima kasih Iya, Bu buat doc yang sarannya. baru. Terima kasih Bu. Kita kembali ke sini ya. Nah ini cara kedua, selain kita menggunakan 9 titik tadi, ini drive-nya saya, kebetulan drive-nya saya menamai GCE Banten. Cara kedua bisa juga di drive Bapak Ibu, di pojok kiri, ada tanda plus di sini, Bapak Ibu bisa membuka Google Docs di sini. Nah, dokumen kosong saya ingin membuat langsung di drive yang ini. Kita coba sekali lagi. Di tools, apakah sudah muncul? Google Doc-nya belum, masih drive. Nah, udah muncul belum Bu Evi? Ini Kalau saya masih lihat udah. drive. Belum masuk screen Google Doc. Baik, saya ulangi Masih sekali drive. lagi. Saya share screen sekali lagi biar terlihat. Ya. Nah, ketika saya betul saran Ibu tadi, ketika sudah membuka tab yang baru ataupun Google Docs yang baru, kira-kira seperti ini. Ternyata saya sudah berhasil nih Bapak Ibu. Kita kembali ke tools. Di sini sudah muncul voice typing. Betul ya? Iya, sudah. Kelihatan ya? Nah, ini berhasil berarti. Bapak Ibu sudah berhasil menghadirkan fitur voice typing ini. Nah, saya ingin perhatikan langsung. Ketika Bapak Ibu mengklik, munculnya ada mikrofon seperti ini. Bapak Ibu mengubah dulu ke bahasa Indonesia. Lalu Bapak Ibu menggunakan, saran saya menggunakan headset atau earphone. Bapak Ibu tinggal klik satu kali lagi di mic yang ada untuk memulainya. Sampai muncul warna merah Bapak Ibu. Kita perhatikan ya. Saya ingin memulai, Bu Evi. Saya angkat tangan, bisa kelihatan ya. Hari ini saya ingin membuat rancangan laporan karya ilmiah remaja. Enter. Enternya belum. Ya, paragraf berikut. Baris baru, Pak. Ya, baris baru. Boleh kayak gitu ya. Baris baru. Tanda titik. Tanda tanya. Kelihatan ya? Dan Judul percobaan saya adalah upaya mengolah air limbah sebagai upaya penghematan air di sekolah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa kan, tangan saya angkat, saya berbicara, saya ngobrol dengan teman, otomatis si Google Docs ini mengetik. Saya stop saja dulu. keren, ya. Keren. Nah, fitur tambahan lainnya, mungkin saya langsung ya. Jika Bapak Ibu misalnya sistematika karya ilmiah remaja, baris baru, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 rancangan percobaan. Saya stop dulu. Misalnya di bagian pendahuluan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ingin mencantumkan rancangan percobaan Bapak Ibu terdiri atas latar belakang dulu. Ini contoh saja ya. Karena saya sudah membikinnya Bu Evi biar cepat, saya mungkin membukanya langsung di file yang sudah saya siapkan ya. Karena Bapak Ibu sudah mengirimkan fitur ini, saya ingin kembali ke sini. Terima kasih. Karena saya sudah membuatnya, jadi Bapak Ibu kita bisa praktik langsung. Rancangan percobaannya sudah ada di sini. Misalnya saya ingin laporan KIR, ini sudah dibikin oleh anak-anak saya di sekolah. Saya ingin Bapak Ibu mengomentari atau memberi saran terhadap laporan ataupun laporan KIR yang sudah dibuat oleh anak-anak saya di sekolah. Saya copy dulu email Bapak Ibu. Nah, ini ujung kanan atas Bu Evi, ini ada tulisan share, kita berbagi atau kita berbagi dengan teman-teman yang
ingin kita jadikan sebagai kolaborator. Sebentar Pak, screen-nya masih drive. Baik, sebentar Bu ya. Saya kembali ke sini. Jadi sekali lagi, kita bisa berbagi dengan teman-teman lain. Sebelum berbagi, diberi pengaturan terlebih dahulu, Bapak Ibu, misalnya, apakah semua orang, anyone with the link, bisa memiliki link ini? Atau Anda ingin orang lain juga bisa mengedit gitu ya. Ya. Kalau ingin orang lain bisa memiliki link ini, berikutnya kita bisa pilih apakah dia sebagai melihat saja, atau dia bisa memberikan komentar, atau dia bisa mengedit file ini. Saran saya kalau ingin berkolaborasi dengan siswa, atau siswa dengan siswa lain, maka yang dipilih adalah editor. Ya, editor. Kemudian, karena di sini kita menggunakan akun belajar ID, kita tidak perlu mengubah ya. Artinya kita menginginkan domainnya akun belajar ID saja yang kita inginkan untuk berkolaborasi. Nggak ada akun-akun yang lain. Tapi Bapak Ibu misalnya dalam peserta seminar ataupun ada orang lain yang ingin bergabung, Bapak Ibu bisa mengubah di tampilan ini. Jadi bisa aja anyone with the link, tapi karena Bapak Ibu memasukkan akun belajar ID, maka saya tidak perlu mengubah ini. Nah, karena emailnya sudah masuk, saya langsung paste di sini. Ini email Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk memberi komentar, karena saya sudah menjadikan Bapak Ibu sebagai editor. Saya share ke Bapak Ibu, Pak Saiful, Ibu Dwi, Bu Sunarsih, bisa bantu saya untuk membantu memberi saran terhadap tulisan anak-anak saya ini. Jadi ini sudah ada latar belakangnya, sudah ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Ini anak-anak sudah membuat kajian pustaka. Nah, sambil menunggu, saya ingin Bapak Ibu mengomentari. Cara mengomentarinya bagaimana? Bapak Ibu caranya mudah sekali. Misalnya Bapak Ibu merasa atau ada peserta didik yang lain atau siswa yang lain merasa, tulisan ini kok belum ada sumbernya nih. Misalnya angka ini dari mana? Dari sumbernya. Maka Bapak Ibu bisa blok di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan tanda plus. Setelah di blok, ada tanda plus di ujung kanan, Anda menambahkan komentarnya. Ya, ini sumbernya dari mana? Ketika saya komen, otomatis tulisan saya itu bisa dilihat oleh siswa lain atau siswa yang saya tugaskan itu untuk bisa melihat kesalahannya di mana. Nah, ini saya terlihat Bapak ini sudah tergabung ya. Ada Ibu EN udah tergabung, kemudian Pak Mingga juga udah tergabung. Ini terlihat nih di ujung kanan atas nih. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengomentari nih kira-kira kesalahannya di mana. Ya, kesalahannya di mana. Bapak Ibu bisa menuliskannya di ujung bawah atau kita bisa langsung berkolaborasi di sini. Bapak Ibu bisa langsung mengetik nih, bisa langsung mengedit. Nah, terlihat sekali. Bisa minta tolong Pak Mingga atau Bu Evi, Pak Mingga lagi mengetik nih sekitar 71%. Nah, Pak Mingga kelihatan di sini ya. Dia sedang mengetik nih. Kita bisa tahu nih, oh Pak Mingga sedang mengedit tulisan ini. Kita bisa terlihat. Nah, ini fitur kolaborasi yang keren sekali Bu Evi. Jadi file yang sama dikerjakan oleh beberapa orang. Ya, beberapa orang. Misalnya saya ingin memblok di sini, saya ingin mention namanya Pak Mingga nih, ya Pak Mingga. Saya ingin mention, maka saya bisa tambahkan kita mention ya Pak Mingga. Ya ini muncul nama Pak Mingganya. Mohon koreksiannya Pak. Nah, Pak Mingga saya minta tolong untuk saya assignment atau saya beri tugas ke Pak Mingga, minta tolong untuk koreksiannya pada tulisan ini. Nah, kita bisa saling komen di sini nih. Nah, ini komunikasinya lancar di sini ya Pak ya? Lancar. Jadi Bapak Ibu bisa terkoneksi langsung. Nah ini Pak Mingga sudah menulis. Ini caranya mengetahuinya bagaimana? Bisa diketahui 71%-nya. Nah ini bisa saling chat, kita bisa saling memberi komentar di tulisan yang sama. Bahkan Pak Mingga dan Ibu EN tadi bisa juga langsung mengubahnya di file ini. Kita bisa berbagi langsung mengubahnya. Ya, jadi selain kita mengklik tanda add comment yang di pojok kanan, atau bisa diklik juga tanda pesan di atas ini, kita bisa mengirimkan pesan ke orang tertentu. Ya, kita bisa replay, kita bisa membalasnya. Bahkan, ini menariknya Bu Ivi, kita bisa mengadakan rapat langsung. Linknya sudah ada di sini nih. Jadi pesertanya itu langsung join saja, klik ya, Jimit-nya sudah terintegrasi. Langsung ketemu ya? Ya, langsung ketemu. Iya, iya. Itu hal yang luar biasa.
lengkap, paket komplit. lengkap. Kita nggak perlu kemana-mana, tetap Ya. di Google Dokumen ini untuk memulai. Nah, misalnya di sini siswa saya belum memulai nih, saya ingin Pak Mingga bantu dong untuk mengerjakan ini, gitu ya. Saya bisa komen, bisa mention nama Pak Mingga bisa bantu, apa itu pencemaran air. Misalnya kita ingin mencari, misalnya, saya ingin mencari tentang pencemaran air, saya tinggal copy, saya klik tanda explore di bawah ini, ini luar biasa, saya paste di sini, saya ingin mencari apa itu pencemaran air. Ini muncul dari Wikipedia. Menurut saya Wikipedia ini sumber yang bagus, saya tinggal klik Wikipedianya, langsung terbuka, kita tidak harus ke Google. Kemudian kita langsung copy, kita ingin melihat apa sih pengertian dari pencemaran air, kenapa air bisa tercemar. Kita bisa copy di sini, Bapak Ibu bisa terlihat ya. Kita copy, wah ini sumbernya kan dari Wikipedia ya, kita kan dalam menulis karya ilmiah, kita tidak boleh, kita sering mengajari siswa untuk tidak boleh melakukan plagiat. Atau kita bisa mengopi tulisan seseorang, tapi harus mencantumkan sumbernya. Ini saya sudah copy paste ya, seperti biasa kayak Bapak Ibu mengerjakan Google Dokumen atau Word. Tetapi ingat, kita harus mencantumkan sumbernya. Maka di sini kita menambahkan catatan kaki. Ya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali ke kursor yang pojok kanan. Di sini ada tanda petik footnote-nya, footnote atau catatan kaki. Ketika saya klik di sini, Bapak Ibu, apa keajaiban yang terjadi? Ternyata si Google Docs ini membuat catatan kaki secara otomatis, di bawah dia akan muncul. Nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Luar biasa ini. Jadi daftar pustakanya nggak perlu kita capek-capek ngetik. Linknya terlampirkan, aksesnya tanggal berapa, gitu ya. Bahkan linknya, website yang mana kita copy langsung terlihat di sini. Nah, di sini kita melatih siswa untuk, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, jika ada kutipan-kutipan yang lainnya. Itu keajaiban berikutnya. Ya, tinggal tik tanda petiknya. Betul, ya, betul. Nah, misalnya saya juga ingin mencari nih, misalnya rancangan percobaan seperti apa sih? Saya ingin merancang nih, kayaknya sumber-sumber bahasa Indonesia kurang bagus. Saya ingin nih mencari sumber asing. Bagaimana mendesain penyaring air store di sini, saya bisa mencarinya berbahasa Inggris juga boleh. Misalnya saya mengetik simple water, misalnya simple water filter. Ini contohnya berbahasa, kita ingin mencari desain penyaring air sederhana yang kita ingin ajarkan siswa tentang penyaring air sederhana. Maka ini kita bisa klik image, kita bisa lihat gambarnya, ini terlihat sekali nih sumber berbahasa asing. Langsung terlihat di sini Bu Evi, ada gambar di sini. Oh, gambarnya juga muncul ya? Betul, ada gambarnya di sini. Tinggal kita klik, pilih gambar yang sesuai. Sorry, wait. Tinggal kita klik tanda plus. Plus, ya. Otomatis dia sisipkan. Oh, langsung tersisipkan. Langsung di sini. Gerak-gerak lagi ya Pak ya? Iya, langsung gitu ya. Ya langsung gitu. Jadi gambarnya otomatis disisipkan, tinggal kita mengatur gitu ya. Tetapi sumbernya juga jangan lupa kita cantumkan sumbernya. Tetapi misalnya ada tulisan berbahasa asing, misalnya taruhlah ada tulisan berbahasa Indonesia atau berbahasa asing, kita ingin mengubah, saya ingin mengambil deh. Kayaknya tulisan ini bagus nih, kita buka dulu tulisannya. Lalu kita copy, ada sumber asing berbahasa Inggris misalnya. Kita copy, ini contoh saja. Setelah kita copy, ada perintah tertentu, kita kembali ke Google Docs kita enter ke bawah. Misalnya, udah kelihatan Google Docs-nya Bu Evi? Sudah. Misalnya ada sumber yang berbahasa asing, kita gunakan. Ada tulisan seperti ini contoh saja. Ya. Misalnya ada tulisan seperti ini, berbahasa asing. Tulisannya ini kayaknya bagus, saya ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia. Maka Bapak Ibu tinggal blok tulisan ini, kembali ke tools, lalu Bapak Ibu tinggal mengubahnya atau terjemahan. Apa bahasa Inggrisnya terjemahan? Translate. Ada nggak di sini? Nah, ada. Translate dokumen. Kita translate dokumen, kita ingin pilih dulu bahasanya. Kita ingin bahasa apa? Saya ingin dari bahasa Inggris, kita belepotan bahasa Inggris ya Bu Evi ya. Kita ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia, maka tinggal memilih bahasa Indonesia, kita translate,
otomatis dia membuat dokumen yang baru, kemudian di situ berisi translate-nya. Nah, Dokumen barunya belum muncul. apakah sudah muncul? Lagi proses Masih sepertinya. Ya, masih di perjalanan. Nah, kira-kira seperti ini saya ingin copy ya. Saya ingin copy, ini contoh yang sudah saya dapatkan setelah saya translate. Wait. Dia membuat dokumen yang baru otomatis Bapak Ibu, sehingga kita tinggal copy paste saja ya. Tinggal kita copy paste ke dokumen kita yang tadi. Jadi setelah dia translate dokumen, kita copy tulisannya setelah sudah ditranslate secara Google secara online. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetik. Ini ya, ini kira-kira bahasa Indonesianya kayak gini gitu ya. Sudah muncul. Indonesianya, sehingga kita bisa translate langsung. Boleh Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa dong bantu saya, misalnya saya ingin Bu EN, misalnya boleh dong Bu EN bantu saya untuk menambahkan di upaya penghematan air di sekolah. Misalnya ini tugas Bu EN ya, contoh saya komen ya. Ya, saya bisa mention nama Bu EN, ya ini contoh saja. Saya komen gitu ya, saya beri, sudah kelihatan, saya ingin mention nama Bu EN. Ibu EN tolong bantu ya. Gimana Bu? Baru sampai Ibu EN-nya belum ada. Baik, saya ulang ya, saya hentikan berbagi dulu. Misalnya saya ingin sekali Ibu EN membantu saya membantu tulisan ini, atau kita anggaplah sebagai siswa kita lah yang di sekolah membantu tulisan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menulis seperti ini saya mention nama Bu EN, klik pojok kanan ada kata komentar, atau klik di sini pesan di atas open komentar, sehingga saya bisa menyebut nama Ibu EN, tolong bantu mengedit paragraf ini. Tolong bantu mengedit. Ya, saya assignment, saya kirimkan tugas ke Bu EN, sehingga Bu EN dan juga bisa melihat, bisa membantu saya untuk mengomentari ini atau membantu untuk melengkapi tulisan ini. Nah, satu lagi Bu fitur yang tidak kalah canggih adalah misalnya gini Bu, saya salah hapus deh, misalnya gambarnya tiba-tiba hilang gitu. Wah, buyar lah sudah ya, teman-teman nggak bisa komentar, tulisannya hilang, gambarnya hilang, gambar yang mana Pak? Ributlah di grup gitu ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita melihat revision history-nya, Bu. Revision history. Ya, caranya di file, ya, di file itu ada namanya version history. Version history. Nah, di version history ini ada dua, kita bisa melihat siswa mana saja yang berkolaborasi, atau kita bisa melihat tulisan kita yang sudah dihapus sebelumnya, kita ingin mengupgrade kembali. Maka kita melihat si version history, kita ingin melihat version history-nya. Nah, terlihat di sini, tadi kan ada semua Bu, yang tulisan lengkap sebelumnya, yang sebelum ada gambar, lalu saya klik ke bawah di jam 8.52 PM, gitu ya, ini 7 ya, di sini waktunya belum disesuaikan ya. Kemudian di waktu di November 7.29, ini ada, kita ingin cari gambar yang saya hapus tadi, gambarnya. Jadi kita bisa lihat kembali di sini, ini contohnya. Ya, apakah gambarnya sudah muncul atau belum? Nah, misalnya gambar ini sudah muncul nih, kita bisa upgrade kembali. Caranya adalah kita restore kembali, memanggil kembali. Restore kembali di, misalnya ada tulisan yang hilang gitu, kita ingin memanggil kembali. Ya, kita bisa lihat di sini, saya ingin mengupgrade kembali gambar yang sudah hilang tadi. Nah, ini gambarnya udah muncul ya di tanggal 9 di pukul 5.23 PM. Kalau ini kita inginkan restore kembali, tinggal diklik restore supaya gambar yang pernah hilang itu dia muncul secara otomatis. Dia muncul kembali. Betul. Otomatis ya, wah canggih sekali. Canggih sekali, betul Bu. Mantap. Jadi tidak saling menyalahkan ya Pak ya? Betul Bu Evi. Jadi tidak saling menyalahkan. Bahkan kita bisa tahu loh siapa yang berkolaborasi dalam tulisan ini. Jadi ini tadi yang untuk menghindari, wah saya bisa lihat nih, ternyata tulisan ini ditulis oleh Bu EN, tulisan ini ditulis oleh misalnya Bu Evi. Lah siswa yang lainnya di mana? Nah udah ketahuan di situ. Kita bisa tahu nih siswa mana yang nebeng nama gitu. Kita bisa ketahuan dari situ. Betul.
Mungkin itu dulu Bu Evi. Masih banyak kecanggihan yang lain yang bisa kita eksplor lebih dalam, tapi karena mungkin dibatasi waktu, mungkin ada sesi pertanyaan dari teman-teman. Silakan Bu. Masih boleh bertanya ya. Kita waktunya sudah 3 menit lagi Pak. Apa ada masih yang ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Udah paham semua ya. Sepertinya sudah siap terbang ini. Sudah siap terbang. Ya. Bagaimana Pak? Apa Bapak mau langsung pantun aja sebelum saya tutup? Pantun saya setelah Bu Evi tutup. Oh, pantun setelah Bu Evi tutup, saya akan iya. Iya, harus pantun Bu Evi. sampai 1,5 jam ya Pak ya. Oke, baiklah. Mungkin untuk Pak, boleh saya yang kasih pertanyaan sama Bapak Ibu di tempatnya masing-masing? Kira-kira berapa peserta yang bisa melihat satu Google dokumen tersebut secara bersamaan? Secara bersamaan ya? Ya, secara bersamaan. Betul. Atau berapa banyak yang bisa melihat Google dokumen tersebut secara bersamaan? Saya pernah mencobanya itu 30-an siswa. Oh, 30. Jadi ada LKPD yang saya share ke siswa, mereka mengerjakannya secara online dari rumah. 30 siswa itu bisa masuk semua. Bisa masuk semua. Baris nanti. Tapi karena kerjanya kolaborasi, kita harus ada clue di awal, harus ada kesepakatan di awal. Maksudnya kesepakatan itu misalnya, ya udah yang bagian latar belakang saya pingin yang bikin paragraf pertama misalnya Bu Evi, di paragraf kedua misalnya Pak Pardi misalnya. Jadi sehingga nggak tumpang tindih, takutnya yang sudah dimasukkan oleh siswa tertentu juga diedit oleh siswa lain gitu. Itu yang membuat jadi dibuat peraturan juga ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Oke. Mantap sekali, bisa banyak ya, bisa satu kelas. Betul. Berkolaborasi. Tapi ada satu loh, ini trik sebenarnya tidak patut ditiru ya, tapi saya juga bisa berikan trik. Ya. Triknya gini, saya pernah coba misalnya Bapak Ibu lagi sibuk bekerja, Bapak Ibu misalnya mengikuti webinar, beberapa sesi webinar dalam waktu yang bersamaan, voice note yang voice typing yang tadi itu Bapak Ibu bisa perhatikan untuk membuat resume. Jadi ketika ada materi, ketika saya menjelaskan seperti ini Bu Evi itu bisa mengaktifkan 2 lembar kerja antara Gmeet sama Google Docs. Ketika pemateri saya ngomong apapun, otomatis di sana itu ke-record di Google Docs-nya. Sehingga ketika betul. Tapi nggak patut ditiru ya. yang jelas kan kita pingin berinteraksi langsung ya Pak Pardi. Ya Pak Pardi udah senyum-senyum ini. Baiklah. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Pak ya. Jadi kita sudahi saja pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Webinarnya atau presentasi dari Pak Freddy sudah berhasil kita lalui. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Pak Freddy. Selamat sore. Saya ingin menutup dulu ya, boleh ya? Iya, silakan. Ada quotes terakhir dari saya ya. Boleh dibuka boleh. Kameranya Bapak Ibu. Sebagai spirit buat kita ya, saya ingin menyampaikan di akhir ini. Ini ada kutipan dari Prof. Eko Indrajit. Ya, dia katakan gini ya, peran guru itu tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, cepat atau lambat akan tergantikan. Betul. Selamat Hari Guru ya, walaupun nanti tanggal 25 ya. Selamat Hari Guru Bapak Ibu. Tetaplah menjadi pelita yang menerangi kegelapan, lorong-lorong kegelapan. Ini saya ngambil foto ketika saya praktik mengajar di salah satu sekolah swasta PGRI gitu Bu, di Jakarta Timur. Ya, ini foto saya suka gitu ya. Oke. Saya punya pantun terakhir. Siang-siang makan kuaci. Makan kuaci bersama Bu Evi. Cukup sekian acara hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Terima Evi. kasih Pak Ferdi. Ya, terima kasih Terima Pak kasih, Ferdi. Bu Emang Dewi. ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung. Ya, Terima kasih. alhamdulillah selesai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.